Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang keempat dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent Hari ke-7, daerah misi Lungu Tanah Raja bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini, berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian, doa buka oleh Pendeta Safrianto Pasongli Esville, dan diikuti dengan tips oleh Pendeta Edward Balbet STH, dengan judul Bagaimana Agar Anak Setia Kepada Tuhan. Umat Tuhan sekalian, kami memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda dapat menulisnya di kolom komentar sosial media kami. Dan malam ini, doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jeffy Muaya KVM. Pembahasan firman Tuhan pada malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Haryanto Paingi MTH. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Muliakan Allah, agung karyanya, karena kasih-Nya diberikan putranya, korbankan nyawanya bagi manusia, gerbang keselamatan terbuka sudah. Puji Dia, dengarlah suaranya, puji Dia, mari bersoraklah, datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah, besar kuasanya. Oh, sungguh sempurna jasa darahnya, bagi yang percaya pada janjinya, orang yang berdosa yang mau percaya, Yesus memberi pengampunan padanya. Puji Dia, dengarlah suaranya, puji Dia, mari bersoraklah, datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah, besar kuasanya. Agunglah hikmat-Nya, agung karyanya, besar sukacita karena putranya, namun lebih mulia dari semuanya bila kelak kita memandang wajah-Nya. Puji Dia, dengarlah suaranya, puji Dia, mari bersoraklah, datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah, besar kuasanya. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Di malam yang indah ini Tuhan, kami kembali datang ke depan hadirat-Mu. Bersyukur banyak terima kasih. Penyertaan, kasih sayang yang boleh menjadi bagian kami sepanjang kehidupan kami hingga pada malam ini Tuhan. Kami tiba di malam yang keempat, kebaktian kebangunan rohani. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Sedialah kami Tuhan untuk memulaikan kebaktian kami ini. Mohon Tuhan memimpin serangkaian ibadah ini, agar boleh menjadi berkat bagi kami. Berkati akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Bahkan tips yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami juga. Pendeta Balbet yang akan membawakan tips, dan juga Pendeta Haryanto Paingi yang akan membentangkan firman Tuhan. Dan biarlah urapan Roh Kudus Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat Tuhan pada malam ini bagi kami semua.
kami boleh merasakan berkat Tuhan. Kami yang akan mendengarkan, dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, dan biarlah kerendahan hati boleh meliputi kami, sehingga kami boleh menerima akan kebenaran Tuhan. Dan itu semua boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih banyak karena kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagian kami. Ampuni kami orang berdosa dan layakkanlah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, sahabat umat Tuhan yang diberkati. Memiliki anak yang takut akan Tuhan dan setia dalam kehidupannya adalah harapan serta dambaan bagi banyak orang. Namun, ada begitu banyak orang bingung bagaimana cara untuk melakukan dan menerapkannya. Untuk itu, pada malam hari ini, mari kita akan bersama-sama melihat bagaimana cara untuk boleh dapat memiliki anak yang setia kepada Tuhan. Sebuah ayat yang sangat sering kita dengarkan bersama, Amsal 22 ayat yang ke-6, memberikan sebuah petunjuk bagi kita, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, sebuah ayat yang memberikan satu petunjuk bagi kita bahwa tidak lain melalui firman Tuhan. Bagaimana menjadi sebuah petunjuk bagi kita untuk mengarahkan agar anak-anak boleh memiliki kehidupan yang setia kepadanya. Ada beberapa langkah yang perlu untuk kita perhatikan. Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, perkenalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, memperkenalkan Tuhan di dalam kehidupannya adalah satu hal yang seharusnya menjadi awal dalam pembelajaran kehidupannya di atas dunia ini. Mengenal Tuhan adalah satu hal yang penting dalam kehidupan anak-anak. Bagaimana kita memaksa dan mengharapkan anak ini dapat setia kepada Tuhan, namun ia tidak mengenal Tuhan. Untuk itu, hal yang pertama yang seharusnya dan yang perlu untuk dilakukan sebagai orang tua adalah memperkenalkan Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah menyaksikan kebaikan Tuhan. Dengan menyaksikan, menceritakan tentang apa yang Tuhan telah perbuat di dalam kehidupan sebagai orang tua. Dalam hal ini, kita telah menyatakan bahwa betapa hebatnya Tuhan yang sudah menuntun dan memberkati kita sebagai orang tua, dan hal itu akan pertama-tama memberikan satu gambaran betapa hebatnya Tuhan di dalam pikiran anak-anak. Dengan hal ini, anak-anak akan memiliki sebuah gambaran yang tepat bagaimana dan mengapa ia perlu untuk mengenal Tuhannya. Dan dengan hal itu mengajak anak-anak agar memiliki sebuah hubungan secara pribadi dengan Tuhannya. Ia bisa datang dan bahkan ia juga bisa memiliki sebuah pengalaman yang sama atau bahkan lebih hebat dari apa yang sedang kita ceritakan kepadanya. Dan dengan hal ini, anak-anak akan mudah memahami bahwa Tuhan yang ia sembah dapat diandalkan. Yang kedua, bagaimana cara memperkenalkan Tuhan dalam kehidupannya? Tidak ada lain, yaitu dengan cara dekatkan anak dengan Tuhan. Mengajak dan mengajari anak senang untuk dapat berbicara langsung dengan Tuhan melalui doa yang ia ucapkan, walaupun dengan bahasa dan kalimatnya yang sangat sederhana, menjadi satu hal yang penting bagi mereka. Sehingga anak-anak boleh dapat dengan mudah ketika mendapati dalam kehidupan
masalah-masalah yang mereka sedang hadapi, mereka tahu kemana mereka harus datang. Mereka tidak bingung dan mereka tahu dan apa yang perlu untuk mereka lakukan. Nah, dengan hal ini memudahkan baginya juga untuk memiliki pengalaman hidup berjalan dengan Tuhan. Dengan memperkenalkan siapa Tuhan yang akan dengan setia menyertai dan bersama dalam kehidupan di atas dunia ini. Dengan hal itu ia akan dapat melewati hari demi hari dalam kehidupannya bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada tahapan ini, anak diharapkan akan mengetahui cara untuk bertemu dengan Tuhan dengan mudah. Kapanpun dan dimanapun ia dapat datang kepada Tuhannya. Yang kedua, setelah kita memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak, maka hal yang kedua adalah hadirkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Menghadirkan Tuhan dalam hal apa? Yang pertama, ketika anak-anak ini melakukan kesalahan. Ketika anak yang kita kasihi sedang atau telah melakukan suatu kesalahan, baik itu kepada temannya, kepada saudaranya, atau bahkan mungkin kepada orang tua. Maka sebagai orang tua harus memberikan satu nasihat, yaitu untuk segera meminta maaf. Jangan menunda atau bahkan mengabaikan perkara ini. Sehingga anak tidak tahu apakah yang sedang dilakukannya itu salah atau tidak. Maka orang tua harus segera menyatakan jika itu salah, anjurkan dan minta anak itu untuk segera meminta maaf kepada teman yang sudah ia sakiti. Namun, bukan hanya itu saja. Banyak orang tua dalam hal ini mengabaikan untuk hal yang kedua, yaitu mengajak anak itu untuk datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta maaf kepada Tuhan. Sebab ia bukan hanya sedang menyakiti teman yang ia telah ganggu, tetapi sesungguhnya ia juga telah menyakiti hati Tuhannya. Sehingga ketika anak berbuat salah, kita perlu mengajak anak itu. Setelah datang kepada teman yang ia ganggu, kita perlu datang mengajaknya untuk datang kepada Tuhan. Untuk agar dia meminta maaf juga kepada Tuhan. Sehingga ia mengerti segala kesalahan, apapun dia perlu datang untuk meminta maaf kepada sesama dan juga kepada Tuhan. Dengan hal ini bertujuan agar sang anak boleh dapat mempertimbangkan akan segala hal yang akan dia lakukan. Apakah yang dia lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan? Apakah yang dia lakukan itu adalah satu tindakan yang benar atau salah? Hal yang kedua, bagaimana cara menghadirkan Tuhan dalam kehidupan anak-anak? Yaitu ketika mereka ada di dalam pergumulan kehidupan. Setiap manusia, dari kecil bahkan sampai orang tua, banyak pergumulan, banyak persoalan yang dihadapi, termasuk anak-anak kita. Anak-anak ini perlu dibimbing. Anak-anak ini perlu mendapatkan satu arahan. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka tidak bingung kemana mereka harus pergi. Mereka banyak yang pergi kepada teman-temannya untuk meminta pendapat. Dan dalam hal ini, ada banyak masukan-masukan dari temannya yang tidak benar. Sehingga dengan demikian banyak anak-anak akhirnya terlibat di dalam pergaulan bebas dan lain sebagainya. Untuk itu, ketika anak-anak menghadapi pergumulan dalam kehidupannya, orang tua harus peka. Apakah anak-anak ini sedang ataupun menghadapi masalah dalam kehidupannya?
Maka hal yang perlu untuk kita nyatakan pada saat itu adalah kita perlu datang untuk menguatkan, untuk memberikan satu keyakinan bahwa Tuhan yang mereka telah datang melalui doa-doa mereka adalah Tuhan yang akan datang juga kepada mereka untuk memberikan pertolongan. Pertolongan yang akan Ia nyatakan kepada anak-anak. Maka dalam hal ini, anak-anak akan dibentuk untuk boleh dapat menyaksikan kebaikan Tuhan secara pribadi mereka. Mereka akan memiliki pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka datang kepada Tuhan. Mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Ini yang harus dipastikan oleh kita sebagai orang tua. Kita harus bisa memastikan anak-anak ini ketika menghadapi masalah, dia datang kepada Tuhan melalui doa. Sehingga di waktu-waktu mendatang, mereka akan menghadapi masalah yang lebih besar. Mereka pun dapat menghadapi dan melewati itu semuanya bersama dengan Tuhan dengan keberanian. Yang ketiga, setelah kita memperkenalkan Tuhan dalam kehidupan anak-anak, setelah hal yang kedua, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan mereka, maka hal yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Anak yang kita cintai tidak akan selalu bersama dengan kita. Ada waktu di mana dia akan pergi, baik itu untuk bersekolah, berkuliah, bekerja, atau bahkan pada akhirnya mereka telah menikah. Sebagai orang tua, adalah bijak ketika kita mempersiapkan mereka ketika berada jauh dari kita. Dengan menggunakan waktu yang ada saat bersama dengan kita, maka kita perlu untuk mengingatkan agar mereka mengandalkan Tuhan. Ketika mereka mendapatkan nilai 100 di sekolah, atau bahkan ketika mereka mendapatkan ranking 1 di kelas, nyatakanlah kepada mereka bahwa apa yang mereka dapatkan adalah sebuah pemberian yang datangnya dari Tuhan. Di dalam setiap keberhasilan, di dalam setiap kesuksesan, di dalam setiap pekerjaan usaha yang mereka lakukan, nyatakan bahwa di balik itu semua ada kuasa Tuhan yang menyatakannya. Sehingga dalam hal ini, anak-anak kita akan bertumbuh dan berkembang di dalam pengenalan akan Tuhan dan menjadi anak-anak yang setia di dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka lakukan, maka mereka akan menyadari keperluan akan Tuhan menjadi hal yang mendasar. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nyatakanlah kepada anak-anak itu bahwa di dalam kesuksesan yang mereka raih ada campur tangan Tuhan di sana. Maka perkenalkan Tuhan, hadirkan Tuhan, dan andalkan Tuhan menjadi cara dan pedoman bagi orang tua untuk memberikan kebahagiaan sekaligus menyelamatkan anak agar tiba di dalam kerajaan surga. Ini kebenaran, bukan kebetulan. Tuhan Yesus memberkati. Hanyalah Yesus
mati untuk tebus dosa kita. Dengan darahnya hanyalah Yesus yang menderita, dipikulnya dosa kita, dengan disiksa. Hanyalah kasih-Nya Yesus yang telah selamatkan kita. Dia mati tersiksa di salib karena kasih-Nya Yesus kepada kita. Hanyalah Yesus yang menderita, dipikulnya dosa kita, dengan disiksa. Hanyalah kasih-Nya Yesus yang telah selamatkan kita. Dia mati tersiksa di salib karena kasih-Nya Yesus kepada kita. Apakah kita sadari dengan darahnya Yesus tebus semua dosa kita? Hanyalah kasih-Nya Yesus yang telah selamatkan kita. Dia mati tersiksa di salib karena kasih-Nya. Hanyalah kasih-Nya Yesus yang telah selamatkan kita. Dia mati tersiksa di salib karena kasih-Nya Yesus kepada kita. Dia mati tersiksa di salib karena kasih-Nya Yesus kepada kita. Saudaraku umat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa di sorga, oleh karena berkat kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang lagi memuji Engkau, kami datang lagi meninggikan Engkau, kami datang lagi memuliakan Engkau ya Tuhan. Namun kami menyadari kami banyak kekurangan, kami banyak kesalahan, banyak pelanggaran dan dosa. Ampunilah kami semua. Saat ini Bapa di sorga, kami kembali bersyukur oleh karena kebaktian kebangunan rohani, kerjasama Gereja Masih Advent hari ke-7
daerah misi Luwu Tanah Toraja, dan Yayasan Cornelius dapat berlanjut lagi. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati khusus hamba Tuhan, Pendeta Haryanto Paingi, yang membawakan firman-Mu. Kiranya urapan sorga menjadi bagiannya, berkati pikirannya, lidahnya, kata-katanya, agar semua yang dibawakan akan menjadi kekuatan bagi kami semua, sehingga kami tetap memuji memuliakan akan Tuhan. Kami teringat semua anak-anak Tuhan, dimanapun berada, kiranya Engkau berkati lewat kebaktian kebangunan rohani ini. Iman kami semua dikuatkan, percaya kami kepada Tuhan semakin kuat, dan kami yakin bila Engkau datang pada kali yang kedua, kami semua dapat dipersiapkan untuk kehidupan kekal, berjumpa dengan Tuhan, bergembira bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mendoakan seluruh anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan kehidupan mereka, baik itu dalam keadaan sakit, Tuhan jamah sembuhkan mereka Tuhan. Kiranya Engkau tolong pulihkan kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa dapat memuji memuliakan Engkau. Mendoakan juga anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan bantu agar mereka boleh menemukan apa yang mereka inginkan ya Tuhan, sehingga mereka dapat selalu berbakti memuliakan Tuhan. Mendoakan kepada anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul untuk menemukan akan pasangan hidup yang terbaik bagi mereka. Tuhan bantu mereka agar apa yang mereka rindukan dapat menjadi kenyataan ya Tuhan. Mendoakan akan anak-anak kami yang sedang bergumul menempuh pendidikan, karuniakan masa depan gemilang kepada mereka. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami mau menyerahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah lewat acara ini benar-benar kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami akan selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami akan selalu memilih datang kepadamu, karena kami percaya ketika kami datang sungguh berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kami semua. Tuhan akan menolong kami, sehingga kehidupan kami di atas dunia ini akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih karena Engkau mau mendengarkan dan mau menjawab semua permohonan kami sesuai dengan kemurahan-Mu. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Haryanto Paingi MTH. Menikah dengan Ibu Trilia Talensia, keluarga pendeta telah dikaruniai Tuhan 5 orang anak. Dan saat ini melayani sebagai Direktur Sekolah Sabat dan Pelayanan Perorangan, Direktur Komunikasi dan Direktur Kesehatan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Luwu Tanah Toraja. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah bahagia dalam kesetiaan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord.
Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat malam, saudaraku umat Tuhan, dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan KKR Net dengan tema Happiness with Jesus. Kerjasama Gereja Masehi Advent hari ke-7, Daerah Misi Lu Tanah Toraja, dan Yayasan Cornelius. Malam ini kita akan mengikuti pembahasan bahagia dalam kesetiaan. Sebelum mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah nama Bapa di surga atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berkesempatan untuk mendengarkan akan firman-Mu. Roh Kudus sangat kami butuhkan untuk menuntun kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup ini, dan oleh kuasa yang sama menyanggupkan kami menuruti akan firman kebenaran Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, pernahkah Anda melupakan akan hari kelahiran Anda? Sangat jarang orang melupakan akan hari kelahiran mereka. Oleh karena hari itu adalah peristiwa yang terpenting dalam hidup mereka. Orang cenderung mengingat akan hari Valentine atau Valentine Day, hari kasih sayang, hari ibu, hari buruh. Di dunia Kristen, orang tidak melupakan hari Paskah atau hari Natal. Tetapi ada satu hari yang hampir dilupakan oleh sebagian besar orang Kristen dewasa ini. Dan itu telah dimulaikan pada abad yang keempat. Sementara Allah memerintahkan untuk mengingat akan hari itu. Hari itu adalah Sabat, hari yang ke-7. Sabat hari yang ke-7 adalah bahagian daripada 10 perintah Tuhan yang terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. 10 perintah Tuhan ini biasa kita kenal dengan Dasatita. Seringkali 10 firman Tuhan juga dibacakan di beberapa gereja Kristen. Di dalam ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-11 dari pasal 20, Keluaran 20, hari Sabat ditekankan di sana. Mari kita membaca Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan
menguduskannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk melihat ayat yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kata ingat yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani, sakor, ini mengartikan to remember, untuk mengingat atau jangan dilupakan. Dan kata kerja ini bersifat mutlak, tidak terbatas waktu. Jadi ketika Tuhan berkata, ingatlah, itu berarti sesuatu yang jangan dilupakan. Sesuatu yang mutlak dilakukan. Selanjutnya, frasa yang menunjukkan kuduskanlah hari Sabat. Kata kudus dalam bahasa Ibrani, kadas. Kata kerja ini mengartikan to be set apart, to consecrate, yang diterjemahkan untuk dipisahkan atau menjadikan kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah memberikan perintah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, itu berarti Tuhan mau kita jangan melupakan hari itu dan menjadikan hari Sabat berbeda dengan hari yang lain. Mengasingkan hari itu sebagai satu hari yang khusus, hari yang kudus. Sebab Sabat adalah hari yang dimiliki oleh Tuhan. Hari Tuhan. Nah, mengapa Sabat, hari yang ke-7, Allah minta untuk dikuduskan? Di dalam ayatnya yang ke-11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi Sabat hari yang ke-7 Allah perintahkan untuk dikuduskan karena pada hari itulah Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Dan pada saat kita menjadikan hari itu sebagai hari yang kudus, kita mengingat kembali Allah sebagai pencipta yang harus disembah. Allah memintakan kita untuk melakukan pekerjaan kita selama 6 hari lamanya. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Hari itu adalah hari yang terpenting di mana kita mengingat kembali karya penciptaan yang telah dilakukan Allah terhadap dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Sabat, hari yang ke-7, yang terdapat di dalam 10 perintah Tuhan itu, masih terus berlaku sekarang ini? Apakah 10 perintah Allah yang terdapat dalam Keluaran 20, ayat 1-17, masih berlaku juga dewasa ini? Mazmur 119 ayat 160. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. 10 perintah Allah bersifat kekal. Itu berarti Sabat hari yang ke-7 bersifat kekal. Tidak hanya terbatas pada perjanjian lama saja. Bahkan di perjanjian baru,
Rasul Yakobus menekankan untuk jangan mengabaikan satu bagian dari hukum itu. Mari kita baca di dalam Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Perintah Allah adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika kita mengabaikan satu bagian dari perintah itu, maka kita bersalah terhadap seluruhnya. Apabila kita mengabaikan Sabat, hari yang ketujuh dalam kehidupan kita, maka kita bersalah terhadap perintah Tuhan yang lain. Mungkin kita bertanya, Sabat, hari yang ketujuh, pada masa ini jatuh pada hari apa? Adakah petunjuk secara alkitabiah yang kita dapatkan sehingga kita boleh menguduskan Sabat itu dengan baik? Saudaraku, saya ingin membawa saudara untuk melihat peristiwa kematian Yesus. Dr. Lukas di dalam Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-46 menuliskan sebagai berikut. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ayatnya yang ke-54. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dr. Lukas menjelaskan bahwa Yesus mati pada hari persiapan. Dan Kamus Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa hari persiapan itu adalah hari Jumat. Yesus mati pada hari persiapan atau hari Jumat dan Sabat hampir mulai. Selanjutnya, mari kita buka Matius 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ayat 1 dan ayatnya yang ke-6. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Selanjutnya mereka bertemu dengan malaikat di ayat yang ke-6. Malaikat berkata kepada Maria, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapati menurut Alkitab, hari Sabat adalah hari setelah hari persiapan atau hari Jumat dan hari sebelum hari pertama minggu itu. Jadi jelas bahwa Sabat hari yang ke-7 dewasa ini adalah hari Sabtu. Dan urutan hari dari waktu ke waktu tidak pernah berubah. Mungkin saja kita merayakan Sabat di tempat yang lain, dalam zona waktu berbeda. Tetapi hari itu tidak pernah berubah. Allah telah melembagakan Sabat hari yang ke-7. Dan pada akhir pekan penciptaan, Allah yang telah melembagakan Sabat ini
memerintahkan kepada manusia untuk mengingat akan hari Sabat. Ketika Allah mengambil tubuh manusia dalam pribadi Yesus, Yesus senantiasa setia di dalam pengudusan akan hari Sabat. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Lukas 4 ayat 8. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Dr. Lukas menuliskan, Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Allah memberikan satu contoh kepada manusia akan pengudusan Sabat di dalam kehidupan ini. Dijelaskan menurut kebiasaan Yesus pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Dimanapun Yesus berada, ketika itu tiba pada hari Sabat, ia akan masuk ke rumah ibadat. Banyak yang beranggapan bahwa Yesus masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat karena ia lahir dari keluarga Yahudi. Dan Sabat hanya untuk orang Yahudi. Benarkah demikian? Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-27 dan 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia. Kata manusia dalam bahasa Yunani anthropos. Dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus menemplak orang Farisi oleh karena mereka menjadikan Sabat sebagai satu beban kepada manusia. Maka Yesus mengatakan kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia. Hari Sabat diadakan untuk menjadi berkat bagi manusia. Dan bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat bukan menjadi suatu beban dalam hidup manusia. Yang mengatakan ini adalah anak manusia, Tuhan atas hari Sabat. Dialah yang telah menciptakan bumi ini dan segala isinya selama 6 hari lamanya. Dan dialah yang telah melembagakan Sabat itu. Dan dia mengatakan bahwa dia menghendaki, Yesus menghendaki, Sabat itu menjadi berkat bagi manusia. Jelas, hari Sabat bukan hanya untuk satu etnis atau satu bangsa. Tetapi Yesus menekankan hari Sabat untuk manusia, anthropos. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja Kristen yang mula-mula tetap setia menguduskan Sabat hari yang ke-7. Di dalam Kisah pasal 11, ayatnya yang ke-26. Kisah 11 ayat 26. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Orang Kristen untuk pertama kalinya disebut di Antiokhia. Wilayah di Republik Turki saat ini. Dan selanjutnya, mari kita baca Kisah 13, ayatnya yang ke-14.
umat Tuhan yang ada di Antioquia beribadah pada hari apa? Kisah pasal 13 ayat 14. Dari Perga, mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadah, lalu duduk di situ. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rasul-rasul juga dan umat Tuhan yang ada di Antioquia beribadah pada hari Sabat. Orang Kristen yang mula-mula beribadah pada hari Sabat. Dan di ayat 44 dijelaskan, pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Orang Kristen yang mula-mula di Antioquia juga tetap setia di dalam pengudusan Sabat yang Tuhan sudah perintahkan untuk dikuduskan. Allah telah lembagakan di akhir pekan penciptaan dunia ini. Tetapi apa yang terjadi? Pada abad keempat Tarik Masehi, tepatnya tahun 336, dalam konsili Laodikia, pengudusan Sabat hari yang ketujuh telah dipindahkan ke hari Minggu. Dan sejak saat itu, pengudusan Sabat mulai dilupakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah pasalnya yang ke-29, Kisah 5 ayat 29, Rasul Petrus berkata, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Walaupun terjadi perubahan, pengudusan Sabat telah dipindahkan ke hari yang lain, tanpa otoritas dari Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya harus mengambil satu keputusan. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Seperti yang dikatakan oleh Petrus dan rasul-rasul yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita tetap setia kepada Allah dengan menuruti perintah-perintahnya? Mengingat akan kekudusan Sabat dan menjadikan hari itu berbeda dengan hari yang lain. Menyembah Allah pencipta. Hari itu adalah hari yang penuh kebahagiaan. Ada 3 hal penting yang kita akan nikmati di dalam kesetiaan pengudusan hari Sabat. Saya ingin menekankan 3 hal ini pada malam hari ini. Yang pertama, hal yang kita akan nikmati di dalam kesetiaan pengudusan Sabat adalah kebahagiaan bersekutu dengan Allah. 6 hari kita sibuk melakukan pekerjaan kita dengan berbagai pergumulan hidup. Hari Sabat adalah waktu yang khusus bersama Allah. Kita diingatkan bahwa ada Allah pencipta, pemelihara, penebus, tempat kita menggantungkan harapan kita, dan Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Pada saat tiba hari Sabat, kita bersekutu dengan Allah. Kita merasakan damai, sebuah ketenangan di dalam hidup kita. Pemazmur menuliskan dalam Mazmur 62, ayatnya yang kedua. Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Pemazmur mengatakan bahwa dia merasakan sebuah ketenangan dekat dengan Allah. Ketika kita mengasingkan Sabat,
sebagai suatu hari yang kudus bersama dengan Allah. Meninggalkan segala pekerjaan kita. Melepaskan semua beban-beban yang kita alami. Kita datang lebih dekat dengan Tuhan. Kita menyembahnya. Kita menyadari bahwa Dialah Allah tempat kita bergantung. Allah yang mengetahui masa depan kita. Dan Allah yang menyediakan pengharapan yang pasti. Bukan pengharapan yang semu. Maka ada satu ketenangan jiwa yang kita dapatkan. Ada kebahagiaan bersekutu dengan Allah. Di dalam Yesaya 56, ayatnya yang kedua, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat, dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri terhadap perbuatan jahat. Orang yang berbahagia adalah orang yang bersekutu dengan Allah di dalam pengudusan akan hari Sabat. Yang kedua, hal yang kita akan nikmati di dalam kesetiaan pengudusan Sabat, yaitu kita akan menikmati sebuah kebahagiaan, baik pikiran dan fisik kita yang disegarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 6 hari rutinitas pekerjaan kita, pikiran dan fisik mengalami kelelahan dengan perkara-perkara duniawi. Pada Sabat, hari yang ke-7, kita berhenti dari pekerjaan kita. Dan pikiran kita disegarkan dengan perkara rohani, janji-janji kekuatan, pengharapan, hidup yang kekal. Di dalam Matius pasalnya yang ke-28, Matius pasal 11, ayatnya yang ke-28, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika hari Sabat tiba, kita akan mendapatkan sebuah kesegaran tubuh. Fisik kita disegarkan. Pikiran kita disegarkan. Kita mengingat kembali akan janji-janji Allah yang Ia sediakan kepada kita. Dalam Injil Sinoptik, beberapa kali Yesus mengadakan mujizat penyembuhan pada hari Sabat. Yesus mau mengangkat beban fisik dan mental yang dialami orang pada hari Sabat. Di sini Yesus mau menekankan bahwa ketika kita datang kepadanya pada hari Sabat, hari itu adalah hari di mana Tuhan mau mengangkat beban-beban mental dan fisik kita. Ia mau menyembuhkan kita, bukan hanya secara rohani, tetapi secara jasmani. Tuhan mau pulihkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, kita akan menikmati kebahagiaan di dalam pengudusan akan hari Sabat, yaitu berkat dalam kehidupan sekarang dan kehidupan kekal. Tuhan menyediakan berkat bagi mereka yang setia menurut perintah-perintah, termasuk kesetiaan di dalam pengudusan akan hari Sabat. Di dalam Ulangan pasalnya yang ke-28, Ulangan pasal 28 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Berkat-berkat akan kita nikmati ketika kita setia melakukan perintah Tuhan. Dalam hal ini,
kita setia menguduskan Sabat hari yang ke-7. Berkat Tuhan akan datang, mengalir dalam kehidupan kita. Di saat ini, kita akan nikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Selanjutnya, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-91. Mazmur 91, ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ketika kita setia di dalam melakukan perintah Tuhan, menguduskan Sabat hari yang ke-7, maka Tuhan akan menyediakan keselamatan, mengaruniakan keselamatan hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Kita menikmati satu hidup yang panjang. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan di negeri kekekalan. Inilah berkat di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudaraku, ada banyak kebahagiaan yang kita akan nikmati ketika kita hidup di dalam kesetiaan melakukan perintah-perintah Tuhan. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah." Saya percaya ada satu kebahagiaan yang sejati di dalam kesetiaan menurut akan perintah Tuhan. Apabila saudara mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saudara akan menikmati satu kehidupan yang penuh damai sejahtera berjalan bersama Yesus di dunia ini, dan akan menikmati satu kebahagiaan hidup yang kekal di dunia baru. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan puji dan syukur kepadamu. Oleh sebab firman Tuhan mengingatkan kepada kami malam hari ini untuk menguduskan Sabat hari yang ke-7. Bantu kami untuk tidak melupakannya. Sabat hari yang ke-7 adalah hari di mana Allah telah berhenti dari pekerjaan penciptaan. Dan Allah menjadikan hari itu sebagai satu hari untuk mengingat karya penciptaan yang telah dilakukan Allah. Kami mengasihi-Mu, ya Tuhan. Sanggupkan kami melakukan perintah, karena kami tahu Engkau akan datang kembali. Berkati anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan akan firman kebenaran ini. Oleh kuasa Roh Kudus, mereka akan menghidupkannya sambil menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Inilah doa kami yang kami mohonkan hanya di atas nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul Firman Tuhan, Bahagia dalam Ketulusan yang akan disampaikan oleh Pendeta Alfred Bolling M.Min. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini, sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok malam. Shalom.